Nah, selanjutnya yaitu kita menjelaskan rancangan acak kelompok. Nah, rancangan acak kelompok ini berdasarkan satu faktor sama seperti rancangan acak lengkap. Akan tapi bedanya kita harus melihat faktor-faktor penyebab dari gangguan pada suatu pengamatan. Nah, pengelompokan ini bertujuan untuk menghilangkan pengaruh faktor Lorentz. Jadi faktor-faktor Lorentz ini pengaruh yang mengganggu suatu pengamatan atau data, bisa bilang seperti itu. Atau faktor Lorentz ini merupakan faktor yang mungkin mempengaruhi dari hasil satu pengukuran, sehingga nanti errornya biasanya akan lebih tinggi. Nah, contohnya di sini ini ada percobaan penggunaan berbagai jenis susu. Kita bisa mengecek dari judul ini, kita sudah tahu bahwa berbagai jenis susu berarti jenis susunya tidak sama. Ada mungkin bisa menggunakan susu kambing, susu kerbau, susu sapi. Tetapi kalau menggunakan satu susu berarti kita menggunakan rancangan acak lengkap. Misalnya percobaan penggunaan berbagai jenis susu dalam pembuatan kefir. Nah, di sini dalam pembuatan kefir ini bahannya ada beberapa bahan yang berbeda, bisa saja susu kambing maupun susu sapi maupun susu kerbau. Kemudian jenis susu sendiri mungkin, jadi jenis susu ini mungkin merupakan faktor Lorentz, faktor mengganggu suatu data, sehingga harus kita kelompokkan. Salah satunya contoh adalah rancangan acak kelompok. Biasanya waktu inkubasi ini bisa, kemudian suhu lama penyimpanan ini juga bisa kita jadikan satu faktor. Nah, menciptakan keragaman dalam satu percobaan ini salah satunya dalam rancangan acak kelompok. Kita bisa melihat dari pengulangan sampel. Pengulangan sampel ini adalah dibagi menjadi dua, cara acak kemudian pengelompokan. Kalau pengacakan ini pendugaan yang sah bagi suatu galat. Galat ini maksudnya adalah error. Sedangkan pengelompokan ini ada mengurangi besarnya galat percobaan. Jadi mengurangi besarnya galat percobaan. Galat percobaan ini errornya suatu data percobaan. Nah, kemudian linear rancangan acak kelompok ini yaitu Y. Y ini adalah pengaruh pada pelakuan ke-1 dan kelompok ke J. Kemudian U-nya ini adalah rataan umum. Kemudian pengaruh perlakuan yang ke I dengan pengaruh kelompok yang ke J. Pengaruh acak pada pelakuan ke-1 dan kelompok ke J. Nah, ini ada contoh yang barusan saya jelaskan. Jadi ini pengaruh berbagai jenis susu terhadap kualitas protein yogurt. Jadi ini membuat yogurt tapi susunya berbeda. Berarti di sini ada 3 jenis susu yang berbeda, yaitu susu kambing, susu sapi, sama susu kerbau. Kalau rancangan acak lengkap, ini susunya sama. Tetapi kalau di rancangan kelompok di sini susunya berbeda, yang mana kita ingin melihat proteinnya. Nah, bagaimana cara kita menganalisa SPSS-nya? Ini agak sedikit beda dengan rancangan acak kelompok. Oke, sama seperti rancangan acak lengkap. Di sini data rancangan acak kelompok ini saya masukkan di Excel. Nah, kemudian kita input di SPSS. Oke, kita klik file, open, klik data. Kemudian kita klik di sini Excel. Ini kita klik sama tadi seperti yang tadi. Bedanya adalah di sini kita masukkan RAK. Di Excel sudah saya tulis, di sini saya input di sini RAK. Sehingga saya cari di SPSS RAK. Kemudian klik OK. Nah, ini ada data yang sudah di Excel kita masukkan di SPSS. Nah, bagaimana teknik kita menganalisanya? Ini salah satunya adalah kita klik di sini Analyze. Kita klik Analyze. Kemudian General Linear Model. Gitu ya. Ini beda sama yang tadi. Ini klik General Linear Model. Kita klik di sini Univariate.
Kita klik di sini univariate. Nah, nanti akan muncul worksheet baru, dimana sini kita cari dependensi ini adalah respon, yaitu respon yang kita cari adalah protein. Kita pindah. Nah, fig factor, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi nuance tadi ini ada dua, yaitu perlakuan, kita klik di sini, sama pengelompokan suatu perlakuan. Jadi saya ulang, jadi klik analyze general linear model, kemudian klik univariate. Nah, protein ini sebagai respon kita masukkan di sini, kemudian perlakuan dan kelompok ini adalah masuk di fig factor. Nah, setelah kita input seperti ini, maka tugas kita adalah menganalisa berbagai faktor ini dengan jalan kita klik model. Jadi model sini kita klik. Nah, di SPSS baru, misalnya versi 25 atau 24, ini di sini ada tulisan Baltram ya. Tetapi kalau di versi lama itu biasanya ada tulisan custom. Kalau di versi lama, kalian klik aja di sini custom di tengah-tengah sini. Kalau punya saya bottom, saya klik di sini bottom. Kemudian ini kita pindahkan bottom tipenya atau custom tipenya, kita pindahkan di sini main effect. Setelah itu kita pindahkan ke sini. Kita geser atau kita pakai panah begini bisa. Jadi perlakuan sama kelompok kita masukkan di model sini. Ini tetap tipe 3 sama aja. Kemudian kita klik continue. Saat ini sudah selesai. Ini sudah selesai. Kemudian klik OK. Nah, sini ada penjelasan, ada between subject factor and, berarti perlakuannya adalah susu kambing, jumlahnya sampel ada 4, susu kerbau juga 4, susu sapi juga 4. Kelompoknya juga ada ini 3 sampel, ada 3 sampel kelompok. Nah, ini ANOVA yang harus kita jelaskan. Oke, kita copy dulu di sini, kita masukkan di Word biar enak menjelaskannya. Nah, dari tabel ANOVA, ini dapat kita lihat, ternyata perlakuan berbagai jenis susu ini berpengaruh sangat banyak. Ternyata dapat dilihat pada tabel ANOVA, kita lihat bahwa pengaruh berbagai jenis susu nyata, berarti P kurang dari 0,5 terhadap jumlah. Ini sudah selesai ya, jumlah. Jadi yang kita lihat ini yang di perlakuan sini, kita lihat di perlakuan sini. Jadi ini kan memang signifikan ya, karena memang signya itu adalah kurang dari 0,5. Jadi kurang dari 0. Atau istilahnya kita tulis di sini 0,001 kurang dari 0,5. Oke, karena ini signifikan, sudah saya jelaskan bahwa kalau ini signifikan ada pengaruhnya, maka harus kita uji lanjut atau kita post-hokan. Sama seperti tadi, klik general linear model univariate. Karena itu di sini kan, maka kita klik di sini post-hoc. Kita klik di sini post-hoc. Nah, yang dimasukkan atau yang kita uji lanjut atau kita post-hokan ini bukan kelompok ya, tetapi perlakuannya yang harus kita post-hokan. Jadi mana sih yang pengaruh, yang paling banyak pengaruhnya itu di perlakuan yang mana? Maka perlakuan ini kita klik, kita klik sini, itu kita geser bisa ke sini. Kemudian kita klik Duncan. Saya menguji lanjutnya pakai Duncan. Kemudian kita klik continue. Setelah itu kita klik. Nah, ini uji Duncan. Uji Duncan ini saya copy ke Word terlebih dahulu. Nah,
Dari uji Duncan bisa kita amati, dari uji Duncan bisa kita lihat bahwa penambahan jenis susu kambing. Ini susu kambing, ingat ya, ini susu kambing. Berarti ini susu kambing, berarti ini yang tinggi. Berarti dari ujian bisa kita lihat bahwa penambahan jenis susu kambing berarti nyata jadi P kurang dari 0,05 lebih tinggi dibandingkan dengan semua perlakuan. Betul nggak? Nah, ini kita cek. Ini susu kambing rataannya 2,75, susu kerbau 2,175, susu sapi 1,80. Kenapa ini satu nyata? Karena ini di kolom yang berbeda-beda. Ini kolomnya berbeda-beda, sehingga ini berpengaruh sangat signifikan dengan rataan yang sangat tinggi dibandingkan dengan pelakuan nomor 2 dan pelakuan nomor 1. Ini sudah kita jelaskan, susu kambing ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan susu kerbau. Nah, penambahan ini kalian bisa menjelaskan semua atau bisa menjelaskan satu ini aja sudah cukup, sudah mewakili. Tapi kalau ingin lebih panjang lagi dipersilakan. Ini penambahan, misalnya penambahan susu sapi, berarti nyata kurang dari 0,05, nyata lebih rendah dibandingkan dengan perlakuan. Sudah cukup. Jadi ini lebih rendah dibanding perlakuan sebesar, bisa ditulis sebesar 1,8%. Atau ini juga bisa kita tulis sebesar 2,75%. Oke, cukup mudah. Dari sini cukup sangat mudah ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.